Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Baiklah, di episode kali ini kita kembali di segmen Rantis, yaitu Random Hunting Story. Kita akan mencari narasumber secara acak. Bagi nanti siapa narasumber yang mau bercerita, kita akan ajak untuk bercerita secara langsung di lokasi. Oke, yuk, let's go. Oke guys, kita ada mas-mas yang lagi ngopi. Coba ya kita tanyain, semoga ini berhasil. Ini sih mas, saya dari konten kreator Nganjuk ya. Jadi saya ada channel namanya Siniar Misteri. Itu nanti channelnya menceritakan tentang pengalaman-pengalaman mistis atau horor yang mungkin pernah dialami. Ada nggak, Saman pernah nggak mungkin mengalami pengalaman horor gitu, atau mungkin pernah ya? Pernah. Mau boleh diceritakan? Boleh diceritakan? Boleh. Berhasil guys ini. Namanya siapa mas? Muhammad Agus Santoso, biasa dipanggil Agus. Oh, ini bersama dengan Mas Agus. Oke, percobaan kita langsung berhasil sama Mas Agus. Ini nanti kita langsung ambil video di sini mas ya. Ya. Jadi nanti silahkan sampean menceritakan pengalamannya seperti apa. Oke, ini dipasang dulu di sini mas. Oke, kita persiapan take video guys ya. Yuk. Baiklah, di episode kali ini saya bersama dengan Mas Agus ya. Beliau kesehariannya bekerja di ladang mas ya. Dari cerita yang saya dapat tadi waktu kita ngobrol awal, biasanya membajak sawah ya. Itu pakai traktor atau pakai sapi ya? Pakai traktor. Oh, udah modern ya, pakai traktor ya. Ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol kita sebelumnya kan katanya kalau bekerja sampai malam hari dan ya, sampai tidur di sawah juga, yang buat apa, nyari air ya. Buat nyari air gitu. Itu ada nggak mas pengalaman horor yang pernah sampean alami ketika sampai malam itu bekerja di sawah gitu mas? Pernah. Kadang ketemu suara-suara mistis yang tak kasat mata. Cuman sejak suara aja gitu ya. Ya, cuman belum pernah ketemu berpapasan, belum pernah. Ya alhamdulillahnya sekedar suara-suara aja gitu ya. Itu kayak suara apa mas? Yang kadang biasa? Ya suara bayi nangis, kadang ya suara perempuan tertawa. Itu berarti hitungannya sering gitu ya kalau? Sering. Oh, saya penasaran, gimana? Bahkan apa tuh? Setiap orang kalau di sawah bagian itu mesti. Oh berarti ada titik di sawah itu di mana itu emang lokasinya angker gitu ya? Ya bisa dibilang itu. Saya penasaran sama yang cerita bayi nangis itu gimana mas? Waktu bayi nangis itu waktu siang hari. Siang hari malahan ya? Siang hari. Waktu pas cari biawak di aliran irigasi persawahan itu. Cari biawak ya? Ya. Gak sengaja ketemu suara bayi nangis, suaranya kencang banget dan deket, jelas gitu mas? Jelas, sangat jelas. Padahal logikanya kan nggak mungkin ya ada bayi jam sekian terus lokasinya di situ gitu. Dan waktu itu tidak ada orang sama sekali. Berarti cuma sampean aja yang ada di situ. Tiba-tiba ada suara bayi nangis. Lama mas suaranya? Ya sekitar 5 menitan. Berarti lama kalau 5 menitan. Ya. Nggak ada rasa penasaran buat nyari di mana gitu? Ya pernah tak cari, nggak ada orang. Terus tak bilangin, mbok yo ndang dineng anake. Terus suaranya tuh bilang,
Itu berarti jadi gini guys, buat kalian yang nggak paham, ini masnya Mas Agus itu mbok ya dan gini anaknya itu, Mas Agus itu bilang ke yang ada di situ, anaknya itu suruh didiemin biar nggak nangis gitu. Ya itu maksudnya Mas Agus mungkin ngomong sama makhluk yang ada di situ gitu ya. Ya. Biar nggak ngeganggu lagi Ya. gitu kan. Nah, ini saya cari cerita ini udah merinding duluan ini, suara Ya. bayi nangis ini dari podcast sebelumnya ini belum ada itu suara bayi nangis. Biasanya suara perempuan, kalau nggak itu suara apa raungan atau apa gitu. Kalau waktu pas malam hari membaca dipanggil suara perempuan hanya 1 kali, seperti suaranya istri. Padahal istrinya nggak ikut. Itu sekitar jam berapa Mas? Sekitar masih sore ya, itu masih sekitar jam 8 jam 9 sore. Itu termasuk malam sih sebenarnya. Kalau di lokasi sawah kan Masih gelap sore itu kan ya. ya. Terus gimana itu? Terus tak jawab, ya saya cari nafkah, saya nggak ganggu. Terus hilang Suaranya. ya. Itu berarti dipanggil, suaranya itu berarti mirip kayak suara istri sampean Iya. pas manggil gitu. Panggilnya hanya sekali Mas, itu aja. Ini saya langsung merinding semua ini. Saya gampang sekali merinding kalau Iya. dengar cerita-cerita kayak gini itu. Terus pernah waktu mari azan maghrib baru pulang, Nah, udah petang, itu diketawain suara perempuan tapi nggak kelihatan wujudnya. diketawain. Ya, Itu di mana Mas lokasinya? lokasinya ya di sawah. Masih di sawah. Ya, Apa di titik yang sampean bilang tadi? nggak Beda ya? beda titik. Itu saya ya nggak tahu, wong niat saya kan cari nafkah buat anak istri. Oh. Tiba-tiba mesin saya matikan, terus saya mau pulang, kok ditawain. Terus tak bilangin gini, walah mbah wong aku germo nyambut gawe, kurang ganggu, mbok yo ndak ngalih. Tak pengen ganggu sing di sawah aja aku. Oh, jadi gini guys ya, buat kalian yang mungkin nggak paham sama maksudnya Mas Agus itu, dijawab gini, ketika dia diketawain, dia bilang, "Mbah, jangan ganggu saya di sini tuh cuma cari nafkah. Kalau mau ganggu, mending ganggu yang punya sawah aja," gitu ya. Ya, Itu lama Mas suaranya ganggu? sekitar 2 menitan. Sekitar 2 menitan ya, lumayan lama Mas. Ya bagi dengan lama, bagi saya cuma sebentar. Karena mungkin udah terbiasa gitu ya dengar suara Iya. gitu ya. Itu berarti traktornya ditinggal di situ, nggak dibawa Ya, pulang? nggak dibawa pulang. Itu gimana Mas itu perasaan sampean ketika udah maghrib mau pulang malah diketawain? Ya saya biasa saja. Terus saya pulang ya pulang. Saya nggak ngurusin gituan. Ya emang niatnya di situ cari nafkah ya. Iya. Ngapain ngurusin kan? Iya. Lagian sampai di situ kan juga nggak mengganggu. Nggak. Mungkin mereka pengen menunjukkan eksistensinya kalau ada mereka di situ kayak gitu. Ya, Nah itu kan ada suara bayi nangis, ada dipanggil kayak suara istrinya, Iya. terus diketawain Mbak Pun itu kan. ya Ada lagi nggak kira-kira? pernah ketemu sekali sosok genderuwo. Hah? Genderuwo. Gimana itu? Kan di sawah kan gelap. Heeh. Itu seperti orang tapi tinggi, hitam, berbulu. Jam berapa Mas itu? Sekitar mari ada nisa. Itu posisi sampean masih ngeraktor di situ ya? Masih traktor baru Mulai udah digangguin. udah ganggu. Itu gimana? Wujudnya dia ngapain gitu? Dia berdiri hanya diam saja di sebelahnya pohon pisang Sebelahnya pohon pisang besar gitu ya? besar, masih tinggi sosok bayangan hitamnya itu daripada pohon pohon pisangnya. Padahal di situ nggak ada lampu ya, kalau Nggak ada ada. bayangan hitam kan, Ya, kan logikanya kalau ada bayangan itu kan berarti ada cahaya gitu kan Iya. ya.
itu nggak ada cahaya Nggak tapi ada cahaya. berarti yang ya si genderuwo itu mungkin ya. Mungkin bisa jadi itu. Ya, yang Mas Aman lakukan apa Mas ketika itu kan baru mulai kerja toh, Ya. baru mulai kerja udah digangguin. Terus saya bilang gini, "Lah, fotomu mau gremo nyambut gawe, kok yen kang ngiseh ojo ganggu." Gitu. Terus dia pergi, Terus hilang gitu aja. bilang entah kemana nggak tahu. Lenyap gitu berarti Lenyap. Mas ya. Nah, jadi buat kalian yang nggak paham dari maksudnya Mas Agus ini tadi itu ketika dia ditemuin sosok genderuwo baru mulai membajak sawah udah digangguin, terus beliaunya bilang ke makhluk yang ada di situ, ya udahlah tolong jangan gangguin saya di sini cuma kerja. Ini kan seperti itu Mas Iya. ya. Terus setelah itu terus dia pergi. Hilang entah kemana nggak tahu. Itu berarti kuncinya itu yang penting jangan takut gitu aja. Iya. Sistemnya dimanapun tempatnya kita yang pertama uluk salam atau nembung ke sesuatu yang kita tempati di situ. Jadi itu ada pelajaran yang kita dapat dari Mas Agus yang sering digangguin sosok seperti itu. Alangkah baiknya ketika kita berada di suatu lokasi ya kita salam dulu lah di lokasi itu dengan siapapun makhluk yang ada di situ. Kan sudah jelas bahwasanya kita hidup itu tidak sendirian, ada entitas lain di sekitar kita yang kita tidak bisa melihat itu, kan seperti itu Mas. Iya. Jadi ya intinya sopan santun lah. Jadi kita nggak boleh sombong juga meskipun memang kita itu makhluk yang paling mulia, yang paling bagus ciptaan Allah, tapi kita tetap nggak boleh sombong gitu kan Mas ya. Iya. Ada lagi Mas yang Ya, setelah itu alhamdulillah tidak pernah diganggu. Setelah setiap kali saya di titik lokasi manapun saya bilang uluk salam, itu tidak pernah diganggu. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Berarti semenjak sampean memulai untuk berada di suatu lokasi itu izin dulu, salam Iya. dulu, itu nggak ada gangguan lagi ya. Ya kadang kalau ganggu mungkin dia itu ingin mengenal saja siapa orangnya itu, cuman tidak menunjukkan sosok wujudnya, nggak menunjukkan. Kadang ya hanya suara-suara itu aja. Ya kayak apa, menunjukkan adanya dia di situ gitu ya. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita dapat pelajaran juga dari Mas Agus. Kalau mungkin buat kalian yang sering terganggu dengan hal-hal semacam itu di suatu lokasi, alangkah lebih baiknya ketika berada di lokasi itu izin dulu, salam dulu sama ya siapa aja yang Kau ada bilang di situ. permisi lah di titik suatu tempat yang biasanya kita tidak menjangkau, apalagi kita menjangkau di situ hanya sekali. Kita hanya berfungsi. baru sekali di situ gitu Ya. Mas ya. Nah, jadi seperti itu guys, intinya sopan santun itu harus tetap kita jaga dimanapun tempatnya dan kepada siapapun. Ya, terima kasih Mas Ya. Agus sudah meluangkan waktunya untuk bercerita pengalaman ketika membajak di sawah, terus aktivitasnya di sawah. Jadi selain membajak itu biasanya juga cari biawak gitu ya. Ya, Cari biawak terus membajak gitu. iya. Oke, terima kasih para Sinteria sudah mendengarkan podcast kali ini mulai dari awal sampai akhir. Terima kasih juga Mas Agus buat waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.